Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum kimia dasar untuk S1 Farmasi, pertemuan keempat tentang analisis anion. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi anion yang terdapat dalam sampel dengan tepat dan dapat menunjukkan reaksi yang spesifik untuk setiap anion yang terdapat dalam sampel. Dasar teorinya, anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena mereka tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Semua unsur dalam kelompok 17 memiliki 7 elektron valensi karena konfigurasi Ns⁻2 Np⁻5 di bagian terluarnya. Oleh karena itu, setiap unsur akan mendapatkan 1 elektron dan menjadi anion dengan muatan -1. Demikian juga kelompok 16 unsur membentuk ion dengan muatan -2 dan kelompok 15 non-logam membentuk ion dengan muatan -3. Analisis anion pada prinsipnya sama seperti pada kation, tetapi analisis anion tidak mempunyai metode analisis sistematis seperti pada kation yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pemisahan anion-anion yang memungkinkan adalah menggolongkannya dalam golongan-golongan utama berdasarkan pada kelarutan garam peraknya, garam kalsium atau bariumnya, dan garam zinknya. Pada analisis anion dilakukan pengamatan terhadap perubahan spesifik dari sampel yang diuji yang meliputi perubahan warna atau terjadinya gas atau bau berdasarkan penambahan asam sulfat encer atau pekat. Penamaan anion sedikit berbeda dari penamaan kation. Akhir dari nama unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan akhiran ida. Misalnya pada F- adalah ion fluorida, sedangkan pada O2- adalah ion oksida. Jadi ada penambahan ida di belakang nama ionnya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah tabung reaksi, plat tetes, cawan porselin, pipet tetes, lampu Bunsen. Bahannya adalah larutan sampel Cl-, Br-, I-, CNS, dan S2O3 2- ya, atau kita gunakan nanti adalah klorida, bromida, iodida, kemudian tiosianat dan tiosulfat. Cara kerjanya yang pertama adalah identifikasi klorida ya. Kita ambil sejumlah sampel larutan anion klorida. Kemudian kita tambahkan dengan larutan preaksinya yaitu AgNO3 ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ya, apakah ada terjadi dengan endapan ataukah terjadi perubahan warna, itu dicatat ya. Kemudian hasil dari reaksi pertama tadi ya, ketika Cl klorida ditambahkan dengan AgNO3 ini, hasilnya kita pindahkan sebagian dalam 2 tabung reaksi lain ya. Jadi kita bagi menjadi 3 tabung ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 tabung ya. Masing-masing kita tambahkan dengan asam nitrat dan amonia encer ya. Kemudian ketika kita tambahkan dengan tabung yang pertama kita tambahkan dengan asam nitrat, kemudian tabung yang kedua kita tambahkan dengan amonia encer, kemudian kita lihat yang terjadi ya, apakah terdapat endapan ataukah endapannya larut, ataukah ada perubahan warna, ataukah ada terjadi kita lihat apakah ada gas ya. Tadi kan kalau untuk melihat anion ya, kita lihatnya itu tadi ada ini ya, ada perubahan warna, ataukah terjadi bau atau gas ya, ataukah nanti terjadi endapan ya. Kemudian kita ambil lagi sejumlah larutan sampel ya. Kemudian sampel klorida tadi kita tambahkan dengan asam nitrat, KMNO4 dan kloroform, kemudian kita gojok, kemudian kita lihat apa yang terjadi ya, apakah ada endapan ataukah endapannya larut ataukah ada perubahan warna dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, kita lakukan identifikasi dari bromida atau Br-. Yang pertama kita ambil sejumlah larutan sampel anion bromida ya. Kemudian kita tambahkan dengan AgNO3. Oh ya, jangan lupa pada identifikasi klorida tadi kita buat reaksi yang terjadi ya. Misalnya klorida ditambah AgNO3, maka apa yang terjadi itu ya? Apakah AgCl plus NO3- atau dan seterusnya ya. Silakan dibuat reaksinya ya ketika klorida ini ditambahkan dengan AgNO3, kemudian ditambah hasilnya ditambahkan dengan asam nitrat dan ditambahkan dengan amonia encer, itu bagaimana reaksi yang terjadi ya. Kemudian saya ulangi yang identifikasi bromida. Kita tambahkan larutan sampel anion bromida ini dengan larutan preaksi AgNO3 ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi, apakah terbentuk endapan ya, endapan. Lalu kalau misalkan terbentuk endapan, endapannya itu berwarna apa? Apakah berwarna putih dan seterusnya ya. Kemudian dari hasil reaksi bromida ditambahkan dengan AgNO3 ini, kalian bikin reaksinya ya, Br- plus AgNO3 itu menjadi reaksinya apa ya. Kemudian hasil dari campuran antara Br, bromida dan AgNO3 ini kita pindahkan sebagian dalam 2 tabung reaksi lain, yang mana masing-masingnya kita tambahkan dengan NH4OH encer dan NH4OH yang pekat ya. Kemudian kita amati ya apakah kemudian endapan yang terjadi, misalnya ada endapan yang terjadi, apakah endapan itu akan melarut ataukah tidak melarut, ataukah endapannya semakin banyak ya, ini kita amati. Kemudian langkah yang kedua adalah kita ambil sejumlah larutan sampel bromida, kemudian kita tambahkan dengan asam nitrat, kemudian ditambahkan dengan KMNO4 dan kloroform, kemudian digojok, dilihat apa yang terjadi ya. Kemudian apakah terjadi endapan, apakah endapannya melarut dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sama juga seperti sebelumnya, silahkan tuliskan masing-masing reaksi yang terjadi ya. Kemudian mohon perhatian ketika menambahkan kloroform ini silahkan lakukan di dalam lemari asam ya. Oke, kemudian kita lanjut ke identifikasi dari iodida atau imin ya. Kita ambil sejumlah larutan sampel anion iodida, kemudian kita tambahkan dengan AgNO3. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ya. I- ditambah AgNO3 itu menjadi apa ya? Apakah menjadi AgI plus NO3- atau bagaimana ya? Kemudian dari reaksi ini kita lihat apakah terjadi endapan ya. Kemudian apa warna endapannya? Apakah endapannya berwarna kuning atau bagaimana ya? Silahkan dicatat perubahan yang terjadi. Kemudian dari hasil reaksi antara iodida dan AgNO3 ini tadi, kita pindahkan sebagian dalam 2 tabung reaksi lain, yang mana hasilnya tadi misalnya ada endapan ya. Endapan dengan larutannya tadi kita tambahkan dengan HNO3, kemudian tabung yang satunya lagi kita tambahkan dengan NH4OH encer atau pekat ya. Kemudian kita amati apa yang terjadi ya, apakah endapannya melarut ataukah endapannya bertambah banyak dan seterusnya, ataukah terjadi perubahan warna, silahkan diamati. Kemudian langkah yang kedua, kita ambil sejumlah larutan sampel iodida, kita tambahkan dengan asam nitrat, KMNO4 dan kloroform, kemudian digojok, dilihat, diamati apa yang terjadi. Apakah ada perubahan warna, ataukah terjadi endapan, ataukah gas, silakan dicatat apa yang terjadi. Kemudian ingat karena ada penambahan kloroform, silakan lakukan di lemari asam. Dan sama, silakan kalian tuliskan apa reaksi yang terjadi. Kemudian identifikasi yang selanjutnya yaitu kita melakukan identifikasi CNS min atau tiosianat. Nah, yang pertama kita ambil sejumlah sampel anion tiosianat ya.
Kemudian kita tambahkan dengan larutan FeCl3 ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Apakah dia terjadi perubahan warna ya? Misalnya lihat ya apakah terjadi perubahan warna, apakah warna merah ataukah mungkin warna yang lainnya. Silahkan dicatat ya. Kemudian jangan lupa kalian tuliskan juga reaksi yang terjadi ya. Kemudian langkah yang kedua ya, kita ambil sejumlah larutan sampel anion dari tiosianat, kemudian kita tambahkan dengan larutan AgNO3, dilihat reaksi yang terjadi ya. Apa tuliskan reaksi yang terjadi ketika CNS- ditambah dengan AgNO3, sama juga yang sebelumnya CNS- ditambah dengan FeCl3 ini reaksi apa yang terjadi ya. Kemudian dari langkah yang kedua, anion CNS- atau tiosianat ditambahkan dengan AgNO3, ini akan terbentuk endapan putih ya. Reaksinya yang terjadi adalah CNS ya plus NO3-. Kemudian ini akan terjadi endapan putih ya. Endapan putihnya itu dari AgCNS-nya. Kemudian dari hasil reaksinya tadi ya, larutan dengan endapannya kita bagi menjadi 2 tabung reaksi lain. Tabung yang pertama kita tambahkan dengan asam nitrat ya, lihat apa reaksinya dan apa yang terjadi. Kemudian tabung yang lainnya kita tambahkan dengan NH4OH. Diperhatikan ya reaksi apa yang terjadi dan apakah endapannya hilang, larut, ataukah endapannya itu semakin banyak dan seterusnya ya. Silakan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita ambil sejumlah sampel anion tiosianat, kita tambahkan dengan CuSO4 ya. Silakan diperhatikan apakah ada perubahan warna menjadi warna hijau ya, ataukah kemudian dia berubah terjadi juga endapan yang berwarna hitam ya, dari hasil dari tembaga 2 tiosianat ya. Nanti silahkan diperhatikan dan dituliskan reaksinya CNS- ditambah CuSO4 itu apa reaksi yang terjadi ya. Reaksinya CuCNS2 ya. Kemudian dilihat apakah ada tadi perubahan warna hijau dan apakah terjadi endapan berwarna hitam ya. Kemudian yang terakhir ya, kita lakukan identifikasi dari tiosulfat atau S2O3 2- ya. Yang pertama kita ambil larutan sampel tiosulfat ya. Tambahkan dengan AgNO3, lihat apa reaksi yang terjadi ya, yaitu harusnya Ag2S2O3 ya, dan ini akan terbentuk endapan berwarna putih ya. Kemudian dilihat apakah benar ya terjadi endapan berwarna putih. Kemudian dituliskan tadi reaksinya ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, kita ambil sampel dari tiosulfat, kemudian kita tambahkan dengan iodium, tuliskan reaksinya ya, yaitu 2- ditambah dengan S4O6 2- ya. Itu akan itu akan merubah ya warna iodnya ya. Warna iodnya itu akan hilang ya, atau menjadi tidak berwarna. Yang awalnya berwarna itu akan menjadi tidak berwarna ya. Itu silakan dilihat apakah benar warnanya hilang dan seterusnya ya, apakah atau mungkin reaksi lain yang terjadi, silakan dicatat. Kemudian yang ketiga, kita ambil larutan sampel tiosulfat ya. Kemudian kita tambahkan dengan barium klorida encer ya. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Apakah terbentuk endapan putih ya dari barium tiosulfat ya. Sama, tuliskan juga reaksi yang terjadi ya ketika S2O3 2- ditambahkan dengan BaCl2 ya, maka akan terbentuk BaS2O3 atau barium tiosulfat ya.
Silakan nanti dicari, dicatat ya, silakan dicatat perubahan apa saja yang terjadi pada masing-masing identifikasi anion ini ya.